Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung bentrok dengan aparat kepolisian. Penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM berebut nomor antrian di kantor pos. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa hukum dan kriminal, serta dinamika pembangunan di Lampung. Penolakan harga BBM serta pencairan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak masih menjadi sajian utama hari ini. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung bentrok dengan aparat kepolisian karena menentang kebijakan pemerintahan Jokowi. Pemerintah sudah menggelar program perlindungan sosial, namun dana simpanan keluarga sejahtera belum tepat sasaran. Pemirsa, bersama saya Rani Oktarina, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Menjelang kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung, puluhan aktivis mahasiswa Islam Indonesia cabang Bandar Lampung Senin siang berunjuk rasa. Massa terlibat adu pukul dengan aparat kepolisian di depan gerbang kantor Gubernur Lampung. Salah seorang mahasiswa dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka di kepala. Tolak kenaikan harga BBM. Kericuhan ini terjadi saat puluhan aktivis mahasiswa berupaya menyandra tangki BBM milik Pertamina yang saat kejadian melintas di lokasi mahasiswa berunjuk rasa. Aksi mahasiswa ini mendapatkan perlawanan aparat hingga berujung kericuhan. Akibat peristiwa ini, seorang aktivis mahasiswa jatuh pingsan karena mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara dua mahasiswa lainnya menderita luka lecet di bagian tangan. Koordinator aksi unjuk rasa, Joni, mengecam keras tindakan represif terhadap aktivis HMI Bandar Lampung yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Mahasiswa akan menempuh jalur hukum serta mengancam akan menggelar aksi dengan massa lebih besar. Salah satu John dari Samamsta, tamatan SMA di Belago. Didudukin, dikebukin. Udah dimeper mobil kayak gini, mati dikebukin. Kami tidak terima. Garin capek, udah di sini. Adinda kami dari dakwah dan dari hukum UBN dan dari hukum Unila. Kami tidak terima. Aksi unjuk rasa ini merupakan salah satu bentuk penolakan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo kembali menurunkan harga BBM serta mendesak Gubernur Lampung turut melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Andres Afandi melaporkan. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Lampung Utara juga menuntut pemerintah mengembalikan harga BBM sebelum 18 November. Kenaikan harga premium dan solar hanya menambah kemiskinan dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Tuntutan mahasiswa disertai blokade separuh jalan dan pembakaran ban. HMI menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM melalui unjuk rasa di Bundaran Tugu Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi. Pengunjuk rasa berorasi, memblokade separuh jalan serta membakar ban. HMI mengutuk kenaikan harga BBM sebagai kebijakan tidak pro rakyat. Kenaikan ini memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Rakyat miskin makin menderita. Jika Bapak Kapolres Lampung Utara dan Ketua Dewan Bapak Joko Widodo yang telah menaikkan harga BBM ini tidak sesuai dengan apa. Pemerintah menggelar jaringan perlindungan sosial berbentuk simpanan keluarga sejahtera bernilai Rp200.000 per bulan. Program ini sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Mahasiswa menuding program ini jiplakan BLSM zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Bantuan uang tunai tidak valid dan banyak salah sasaran. Menolak keras atau mengutuk segala kebijakan pemerintahan Jokowi karena menurut kami bohong semua apa janji-janji kampanyenya, bohong semua apa yang dijanji-janjikan politik sebelum dia menjadi presiden. Jokowi benar cinta uang cilik, tapi kali ini menurut kami benar-benar pencitraannya kurang baik. HMI menuntut pemerintah Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM. Mahasiswa mengancam pengerahan massa lebih besar jika tuntutan tidak terpenuhi.
Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Selasa pagi melalui perjalanan darat dan naik kapal dari Merak ke Pelabuhan Panjang. Pelabuhan ini menjadi perhatian Presiden karena masuk jaringan tol laut. 5 lokasi lainnya juga menjadi agenda peninjauan. Agenda kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung meliputi Pelabuhan Bakauheni, PLTU Tarahan, PT Bukit Asam, dan Pelabuhan Panjang. Peninjauan berlanjut ke kawasan pertanian Trimurjo Lampung Tengah serta Bandara Raden Intan II. Kepala Bapeda Lampung Fahrizal Darminto saat jumpa pers di Dinas Kominfo Senin pagi mengatakan pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkan kunjungan Presiden untuk memaparkan minimnya infrastruktur jalan serta potensi pertanian. Lampung sebagai lumbung pertanian juga terkendala infrastruktur irigasi. Perbaikan sarana pengairan bakal mendongkrak produksi padi menjadi 4,2 juta ton per tahun. Produksi saat ini baru 3,2 juta ton. Dengan Bapak Presiden datang ke Provinsi Lampung, dia akan melihat potensi yang ada di Lampung, permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga beliau dapat memerintahkan kementerian terkait untuk mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Lampung sangat berkepentingan pada beberapa aspek. Pertama, transportasi. Baik itu transportasi penyeberangan Bakauheni Merak, transportasi angkutan laut, maupun transportasi jalan raya, dan transportasi yang menggunakan kereta api. Setelah itu kita berkepentingan untuk didukung oleh pusat dalam aspek energi. Karena di Lampung, kita kekurangan energi listrik, investor banyak yang mau masuk Lampung, tapi terkendala dengan ketersediaan energi. Sejumlah proyek besar seperti jalan tol dan kereta api juga akan disampaikan kepada Presiden. Pembebasan lahan jalan tol ditargetkan selesai tahun 2015 sehingga pengerjaan bisa berjalan tahun berikutnya. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Dana kompensasi kenaikan harga BBM di Lampung Utara banyak jatuh ke warga mampu. Tetaplah bersama kami. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, apapun usahanya. Perusahaan mengisi formulir pendaftaran dan data karyawan. Serahkan ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan virtual account. Beban pekerja hanya 0,5% dari gaji per bulan. Perusahaan melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Tukarkan bukti pembayaran dengan identitas peserta. Menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Fajar mau kemana ini? Mau bayar pajak, Pak. Takut telat. Oh, begitu? Iya. Silakan. Ya, contohlah seperti mereka. Membayar pajak tepat pada waktunya. Selain nyaman di jalan, berarti juga membantu program pembangunan di Provinsi Lampung yang kita cintai. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Simpanan Keluarga Sejahtera PSKS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM belum tepat sasaran. Penerima bantuan rata-rata warga mampu. Pemerintah dianggap lalai karena mengabaikan banyak warga miskin di Lampung Utara. Peluncuran program Simpanan Keluarga Sejahtera atau PSKS tidak dibarengi pendataan warga miskin secara akurat. Banyak warga mampu di Lampung Utara mencairkan dana kompensasi kenaikan BBM menggunakan Kartu Perlindungan Sosial tahun 2012. Warga mampu ini mendominasi antrean.
Mereka datang ke kantor pos memakai perhiasan emas dan sepeda motor keluaran terbaru. Perhiasan itu ditutup jilbab. Belum sampai nomornya. 309. Oh, duitnya untuk apa, Pak? Duitnya untuk apa kalau dapat? Iya. Untuk apa kalau dapat duitnya? Uangnya untuk apa kalau dapat? Ya, belanja. Kalau belanja. Kalau dapat gimana? Duitnya untuk apa? Buat anak sekolah pasti, Pak. Oh, gitu ya. Enggak di bensin. Cukup nggak itu, Pak, uangnya, Pak? Kalau Enggak cukup. sekarang cukup, Pak. Program simpanan keluarga sejahtera tak berbeda dengan BLSM. Banyak warga mampu seperti pemilik 2 rumah kontrakan menerima bantuan sementara warga kurang mampu dan penyewa rumah tidak masuk daftar. Ini nggak pengalihan subsidi BBM ini nggak? Nggak dapat. Sampai sekarang nggak dapat. Kalau yang sebelah dapat. Oh, nggak dapat ya? Kontrak di sini? Iya. Kontrak ya. Ketua Panitia Pembagian Simpanan Keluarga Sejahtera Kantor Pos Kota Bumi, Amrullah, mengakui data penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM tidak berubah. Hari ini berapa yang dibagikan? Hari ini 3 perubahan, total yang dibayarkan 1.480. 1.480. Kalau untuk Lampung Utara sendiri berapa? 71, 72, 73. Lampung Utara sendiri total sekitar 44.000. Warga miskin tidak bisa berbuat banyak kendati tidak rela haknya jatuh ke warga mampu. Mereka meminta pendataan ulang agar bantuan tepat sasaran. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Lampung Timur memadati sejumlah kantor pos untuk mencairkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Para pemegang kartu perlindungan sosial KPS atau sekarang berubah menjadi simpanan keluarga sejahtera SKS berdesak-desakan memperebutkan nomor antrian. Makanya sampean enak libur ning kono kan kok nomornya dibagi ning kono. Gitu loh. Kantor pos Lampung Timur dijejali pemegang kartu perlindungan sosial sejak pagi. Ribuan warga berusaha datang lebih awal untuk mencairkan dana kompensasi BBM sebesar Rp400.000. Dana simpanan keluarga sejahtera ini merupakan jatah 2 bulan. Pencairan dana tidak dapat diwakilkan sehingga banyak ibu-ibu membawa balita hingga manula berdesak-desakan. Kakek penderita penyakit lumpuh pun nekat ke kantor pos. Warga juga saling berebut antrean. Penjagaan personil kepolisian dan TNI tidak digubris. Pemegang kartu perlindungan sosial saat ini merupakan hasil pendataan tahun 2011. Karena itu penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM banyak salah sasaran seperti zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekitar 70% penerima bantuan merupakan warga mampu. Mereka mengambil dana kebanyakan mengendarai sepeda motor baru. Kantor Pos Mataram Baru, Lampung Timur melayani pencairan dana lebih 8.000 warga miskin meliputi Kecamatan Melinting, Bandar Sri Bawono, dan Mataram Baru. Kepala Kantor Pos Panut menyatakan pencairan ini menggunakan data bantuan langsung tunai atau BLT tahun 2012. Kalau lihatnya ini data lama Pak ini Pak. Gitu ya. Ini yang pernah dapat BLT lalu. Pak, tahun 2012 kemarin dapat BLT itu ya. 12. Gitu. Ini dapat perintah dari pusat kapan nih Pak penyaluran hari ini? Mendadak atau gimana Pak? Mendadak dari sekitar tanggal 19-an kalau salah. Kemarin. Ya. Dan hari ini harus salurkan ya. Salurkan. Sekretaris Kecamatan Bandar Sri Bawono Eko Suprianto mengakui penerima dana merupakan pemegang kartu perlindungan sosial tahun 2012. Ia berharap warga mampu pemegang kartu sebaiknya memberikan kepada warga miskin. Hari ini hari pertama wilayah kita 6 desa sampai sore. Sampai sore ya. Jumlah penerima kartu itu berapa? Untuk wilayah Sri Bawono 3.140. Sekecamatan itu ya? Kecamatan. 3.000. Itu datanya bagaimana Pak Eko? Data itu menggunakan data BPMS 2011. 2011. Yang tempo hari sudah digulirkan program BLSM. Jadi yang dapat kartu BLSM itu yang hari ini bisa ambil. Begitu? Iya. Yang dapat kartu BLT yang lalu juga gitu ya? Ini berarti data lama? Data lama. Bagaimana dengan adanya di bawah adanya permasalahan di masyarakat? Apa pihak pemerintah kecamatan? Kita 84, 85, yang 86 udah nggak layak dapat, ya kita himbau secara moral. Pemerintah kecamatan maupun warga kurang mampu menghendaki pendataan ulang rumah tangga sasaran atau RTS. Langkah ini bisa menghapus kecemburuan sosial karena penerima bantuan mayoritas justru orang mampu. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan.
Dinas Sosial Lampung akan mendata ulang warga miskin penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Pendataan ini memastikan program simpanan keluarga sejahtera SKS tepat sasaran. Sejauh ini banyak rumah tangga miskin tidak mendapatkan bantuan. Kritik bermunculan seiring bergulirnya program simpanan keluarga sejahtera atau SKS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM terhadap warga miskin. Bantuan sebelumnya bernama BLSM banyak jatuh ke warga mampu. Dinas Sosial Lampung bakal mendata ulang penerimaan simpanan keluarga sejahtera termasuk warga yang belum terdaftar sama sekali. Tim pendataan berada di setiap kecamatan. Sebagian besar rumah tangga sasaran berada di Lampung Timur dan Lampung Utara. Sebagian warga di mana Lampung tidak bisa mencairkan dana karena kartu hilang dan suaminya meninggal. Kepala Dinas Sosial Lampung, Satria Alam, meminta masyarakat bersabar. Pemerintah menjamin mencairkan dana simpanan keluarga sejahtera sampai 12 Desember. Sebagian warga yang kehilangan kartu atau suaminya meninggal diminta mengurus surat keterangan kelurahan atau desa dengan lampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Bagi yang sudah terdata dan pemegang kartu ini pasti dapat, hanya saja ada jadwalnya nanti. Karena SDM dan apa-apa kan keterbatasan di pos. Jadi barangkali untuk disesuaikan, tapi nggak usah resah. Semua pemegang kartu KPS, kartu perlindungan sosial itu pasti akan mendapat simpanan keluarga sejahtera. Terhadap pemegang kartu KPS yang hilang misalnya atau sudah meninggal misalnya kakaknya, itu perlu dibuatkan surat keterangan yang diterbitkan oleh pamong setempat. Sebanyak 573.000 rumah tangga sasaran atau RTS di Lampung berhak menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM. Jumlah ini tersebar di 15 kabupaten kota. Pencairan dana di mana Lampung sejak 18 November, sementara kabupaten bergiliran hingga 12 Desember. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Kita beralih ke topik lain, pemirsa. Perbaikan jalan lintas Liwakrui yang longsor berjalan lambat. Curahan hujan tinggi menghambat pekerja untuk melakukan pekerjaan. Sampai hari ini hanya kendaraan kecil yang diperbolehkan melintas. Itu pun harus dilakukan sistem buka tutup secara bergantian dari dua arah. Para pekerja berupaya memperbaiki jalan longsor di kilometer 16 Labuhan Mandi, Kecamatan Waikrui, Pesisir Barat. Alat berat dikerahkan untuk memasang gorong-gorong dan material di lokasi longsor bagian bawah. Selanjutnya di lokasi longsor akan dipasang bronjong. Sementara tanah longsor dari tebing yang menutup jalan sudah dibersihkan. Meski begitu, bekas tanah longsor licin pada saat turun hujan sehingga pengendara harus berhati-hati. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat juga menghambat perbaikan lokasi longsor. Selain itu, longsor susulan dimungkinkan terjadi pada saat hujan sehingga pengendara harus waspada. Jalan lintas Liwakrui kilometer 16 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 2 kali longsor dalam tempo kurang 2 pekan. Longsor pertama 12 November lalu meruntuhkan setengah badan jalan. Jalur ini tertutup bagi kendaraan berat. Sementara perbaikan jalan longsor baru tahap penimbunan. Tebing di lokasi yang sama kembali runtuh dengan intensitas lebih besar. Material tanah hingga pepohonan menutup seluruh badan jalan. Longsor kedua ini terjadi akibat hujan deras sore hingga malam hari. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. DPRD Metro meminta Pemkot menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Ikuti informasinya sesaat lagi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi.
Gebiar undian Chandra total 1 miliar. Raih kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama 1 unit Honda Mobilio dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Petualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 7 ekor gajah jinak dan gajah liar di Taman Nasional Waikambas TNWK Lampung Timur mati dalam tempo kurang dari 2 bulan. Seekor gajah jinak mati mendadak pada tanggal 21 November lalu. Para dokter dan pusat pelatihan gajah menduga gajah-gajah tersebut mati akibat virus yang misterius. Pusat Sekolah Gajah Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, kembali kehilangan seekor gajah jinak berusia 6 tahun. Gajah tersebut mati mendadak karena terserang virus misterius. Jumlah ini menambah jumlah kematian 4 ekor gajah sebulan sebelumnya. Sebelumnya beredar informasi jumlah gajah mati total 7 ekor. Para dokter pusat pelatihan gajah belum mengetahui jenis maupun nama virus yang mematikan gajah jinak maupun gajah liar. Gajah-gajah mati buru-buru dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur. Cara ini mencegah penyebaran virus. Pengelola Pusat Pelatihan Gajah Taman Nasional Waikambas menutup-nutupi kematian gajah. Mereka tidak memberikan akses kepada pers. Seorang dokter membenarkan beberapa gajah mati. Petugas melakukan otopsi serta mengambil contoh darah, tulang, serta beberapa organ untuk dikirim ke laboratorium. Tidak terdeteksi tanda-tanda sama sekali. Paling pagi itu hanya kelihatan makannya jadi tidak habis, kemudian sedikit lemas, dan sudah itu aja. Setelah dibawa untuk dirawat, kita lihat ada beberapa tanda yang kita curigai ke arah terjadinya gejala seperti yang sudah. Kita langsung melakukan tindakan cepat untuk menanganinya. 2008. 8. Ya, jadi 6 tahun. 6 tahun usianya yang mati gajah itu gajah jinak, Bu ya? Gajah jinak. Kematian gajah terakhir diduga sama dengan beberapa ekor gajah sebelumnya. Para dokter menduga hewan terlindungi ini tewas akibat serangan Elephant Endotheliotrophic Herpes virus. Dugaan ini berdasarkan hasil otopsi menemukan organ pencernaan terdapat ribuan cacing. Dari Lampung Timur, Supiono melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM sejak 18 November memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. DPRD Kota Metro meminta pemerintah segera turun tangan karena harga barang-barang bisa tak terkendali. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp2.000 sehingga harga premium menjadi Rp8.500 dan solar Rp7.500 per liter. Kenaikan ini memicu kenaikan harga kebutuhan pokok secara serentak. Harga beras di Metro bahkan naik hingga Rp2.000. Anggota DPRD Metro Nasrianto Effendi mengakui kenaikan BBM berdampak luas, terutama imbas terhadap harga kebutuhan pokok. Ia meminta pemerintah menjaga kestabilan harga barang-barang. Dewan tidak menutup peluang evaluasi kenaikan harga BBM karena imbas kebijakan pemerintah terbukti menyengsarakan rakyat. Nah, ini yang harus dilakukan, tapi bisa enggak? Tapi ini kan berlaku hukum ekonomi gitu kan, ya multi efek gitu kan.
kalau misalnya pemerintah bisa melakukan itu dengan kenaikan BBM, tapi persoalannya mampukah pemerintah melakukan itu? Ternyata tidak, gitu kan. Orang BBM belum naik saja, harga yang lain saja sudah naik. Kita lihat ini. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. PGRI Kecamatan Waibugur, Lampung Timur memeriahkan hari ulang tahun PGRI ke-69 dengan lomba jalan sehat sejauh 5 km. Peserta membludak lebih 5.000 orang. Lomba jalan sehat hari ulang tahun PGRI ke-69 dan Hari Guru Nasional ke-20 berlangsung di Lapangan Merdeka, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur, Sabtu lalu. Camat Tugino melepas peserta lebih 5.000 orang dengan rute jalan lintas kecamatan. Personil kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja mengawal perlombaan. Peserta pelajar juga diawasi Dewan Guru. Panitia Jalan Sehat menyediakan hadiah sepeda serta puluhan hadiah melalui door prize. Ketua Panitia Jalan Sehat Bardiono mengatakan peringatan Hari PGRI dan Hari Guru Nasional meliputi pertandingan sepak bola dan bola voli putra-putri. Ia berharap seluruh kegiatan dapat mempererat silaturahmi dan memajukan pendidikan Lampung Timur. Jalan Sehat ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-69 dan Hari Guru Nasional tahun 2014. Dari Lampung Timur, Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Yang duduk belakang. Sebanyak 705 PNS Lampung Timur mengikuti sumpah dan janji di Gedung Pusiban Pemkab Lampung Timur pekan lalu. Bupati Arwin Arifin meminta para PNS bekerja sesuai tupoksi dan melayani masyarakat secara jujur. Bupati Lampung Timur Erwin Arifin memimpin pengambilan sumpah dan janji 705 PNS, terdiri pegawai satuan kerja serta guru sekolah dasar hingga SMA sederajat. Acara ini dihadiri Asisten 3 Helman Arif, Kepala BKD Nur Samsu, para kepala dinas, dan ratusan PNS Lampung Timur. Bupati Erwin Arifin menyatakan pengambilan sumpah dan janji PNS bertujuan menciptakan pegawai bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Ia meminta para pegawai bekerja sesuai tupoksi dan jujur melayani masyarakat. Pengabdian para PNS bakal membantu percepatan pembangunan. Dengan sudah disumpah ini akan lebih memberikan motivasi dan dorongan bagi dalam melaksanakan tugas-tugas masyarakat. Sumpah dan janji bukan sekedar seremonial. Pemerintah berharap agenda ini memotivasi pegawai bekerja sesuai kinerja terbaik. Dari Lampung Timur, Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri Sekitar Lampung petang ini. Saya Rani Oktarina, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang, terima kasih, dan sampai jumpa.